Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauji. Kali ini saya berada di salah satu sekolah yang bisa dibilang itu sekolah terbaik di Kabupaten Tasikmalaya. Sekolah tersebut namanya SMP QSBS Al-Kausar. Dan kali ini saya ditemani oleh 4 orang hebat. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolahnya langsung ya, Bapak Encep. Denny. Iya, Bapak Encep Denny. Lalu yang kedua saya ditemani langsung oleh Ibu Aida. Ya, sebagai apa Bu? Ibu Aida di sini? Sama guru. Sebagai guru. Oke, sebagai guru. Lanjut saya ditemani lagi orang hebat lainnya yaitu Bapak Dudung ya, Pak. Oke. Sebagai apa Pak di sini? Sebagai penanggung jawab lapangan tentang proyek di sini. Penanggung jawab lapangan proyek Ya. ini ya Pak. Dan ditambah lagi salah satu orang paling hebat lagi menurut saya, karena kali ini saya ditemani kembali oleh salah satu siswinya. Siapa deh namanya Dek? Virus. Kelas berapa di sini? Kelas 9. Kelas 9. Saya akan langsung saja bertanya Pak. Ini kan program P5 itu pasti ada lah temanya. Mungkin apa sih yang melatar belakangi Bapak gitu ngambil temanya, lalu apa aja temanya ini? Baik, terima kasih Pak Ahmad atas kesempatannya. Ya. Jadi di sini untuk kegiatan P5 itu sendiri kan dari kementerian itu sudah ada tema yang ditentukan ya. Oke. Kurang lebih ada 7 tema untuk tingkat SMP. Ya. Nah, salah satu dari tema itu yaitu tentang berrekayasa dan berteknologi. Berrekayasa dan berteknologi. Untuk di SMP QSBS sendiri, untuk tema berrekayasa dan berteknologi ini diimplementasikan di kelas 9. Oke. Yang Ananda Virus ikuti ya. Oh ya, Ananda Varius ya. Dan kemudian Virus. untuk topik yang kami ambil dalam tema berrekayasa dan berteknologi ini yaitu mengenai pemeliharaan ikan nila dengan menggunakan teknologi bioflok. Kenapa kami mengambil tema tersebut dan topik tersebut? Ya karena kan P5 ini harus mendasarinya dari permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke. Saat ini mungkin kita ketahui bersama bahwa sekarang lahan-lahan pertanian itu semakin menyempit ya, semakin sedikit. Dan juga salah satunya mengenai kolam itu kan sekarang mulai terbatas ya, mulai Ya. terbatas. Tetapi kebutuhan manusia akan konsumsi ikan itu ya tetap tinggi ya, karena itu merupakan salah satu yang bernutrisi ya untuk dikonsumsi. Nah, dengan bioflok ini bisa mengatasi permasalahan tersebut karena bioflok ini tidak memerlukan lahan yang luas ya, lahan yang sedikit, tetapi bisa kita optimalkan untuk bagaimana memelihara ikan itu biar bisa optimal ya, dengan menggunakan rekayasa dan teknologi itu ya. Oke. Jadi bioflok ini tidak alami begitu saja, ada nanti sampai pengukuran pH-nya seperti apa, bagaimana ngasih pakan, takarannya dan lain sebagainya. Itu dipelajari oleh anak-anak. Nah, kemudian kami juga dalam tema ini tim guru itu bekerja sama dengan tim agro dari Yayasan Al-Kausar 561. Oh, ini. ada tim agronya langsung. Ya, ini Pak Dudung ini dari tim agro itu ya sebagai penanggung jawab lapangan. Oke. Jadi kami berkolaborasi antar guru-guru dengan tim lainnya agar bisa terrealisasi mengenai P5 ini. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dudung, Bu Aida bagaimana proses di lapangannya. Kemudian harapan kami dari tema ini ya anak-anak bisa bernalar kritis, inovatif, bagaimana kita di masa depan itu dengan lahan yang semakin terbatas atau juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan teknologi-teknologi yang ada agar bisa bermanfaat lebih banyak. Oke. Kurang lebih seperti itu ya bagaimana akhirnya kami dapat melaksanakan P5 ini. Oke, baik Pak. Mulai dari latar belakang yang tadi Bapak sudah jelaskan ya, itu bakal timbul pertanyaan gitu ya Pak. Ini seperti apa sih program P5 yang dilaksanakan di SMP QSBS ini? Mungkin bisa dijawab aja deh sama Ibu Aida, gimana? Baik, saya izin menjawab Pak Ahmad. Untuk program P5 ini di SMP QSBS diterapkan di mata pelajaran Project Science. Kebetulan saya memegang pelajaran Project Science. Nah, Project Science ini sebetulnya multidisiplin ilmu. Selain pelajaran IPA yang kita ajarkan, juga mengajarkan ada matematikanya, kemudian pendekatan sosial dan pemahaman teknologi, sehingga sangat cocok dengan tema P5 yang harus mereka laksanakan seperti itu. Nah, konsep pembelajarannya pendekatannya dengan metode ilmiah. Jadi anak-anak belajar riset kecil kemudian selama 1 semester.
lama pembelajarannya kurang lebih 3 bulan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pengambilan data seperti itu. Jadi awal mula mereka dibagi beberapa kelompok kerja, kemudian mereka memelihara ikan di dalam kolam bioflok. Kita modalkan ikannya, kemudian dalam setiap pembelajaran itu kita bagi menjadi 2 bagian setiap bulannya ya. Ada di kelas pembelajaran dengan saya dan juga di lapangan. Karena itu saya pun sendiri di sini tidak bisa memegang pembelajaran ini sendiri, harus berkolaborasi dengan tim agroteknologi untuk menangani dari di lapangannya. Nah, ketika di kelas mungkin mata pelajarannya selain saya memberikan arahan bagaimana mengambil data, kemudian apa itu metode ilmiah, kemudian saya juga mengajarkan kepada anak-anak pengukuran kualitas air dan metode fermentasi dan juga pengamatan morfologi ikan nila, dan itu semua mendukung pembelajaran kelas 9 terutama IPA itu sendiri, seperti itu. Oke, saya ingin tanya nih, aksi nyatanya gimana nih? Kan tadi ada bagian agroteknologinya ya, betul. sama Pak Dudung ya. Betul, Mungkin betul, bisa Pak. langsung dijelaskan Pak, gimana aksi nyatanya? Oke, Pak Ahmad, terima kasih. Ya. Jadi mungkin aksi di lapangan atau kegiatan anak-anak di lapangan ini, yang pertama anak-anak itu yang pertama tuh melakukan pengenalan lingkungan dulu terhadap bioflok ini, gitu kan. Harus tahu bioflok itu apa sebenarnya, gitu kan. Terus kenapa tujuannya dengan diadakannya bioflok seperti itu? Mungkin pertama-tama kita persiapkan dulu seperti media yang harus kita pakai ini apa aja, gitu kan Pak. Karena bioflok itu sebenarnya pengertiannya ada 2 Pak. Bioflok itu dari pengertian bios dan flok. Bios dan flok. Iya, betul. Bios itu adalah kehidupan, flok itu adalah kumpulan. Jadi bioflok itu adalah bisa diartikan adalah kumpulan beberapa kehidupan yang ada di dalam satu flok tersebut. Karena gak hanya cuma ikan dan air, Pak. Oh, enggak cuma iya, itu tuh ada bakterinya, ada protozoanya, ada mikrobanya gitu. Nah, yang dibikin kita rekayasa itu adalah fermentasinya dan gimana caranya ikan itu bisa hidup dengan teknologi itu, seperti itu. Awal mula adalah bioflok itu cuma air dan ikan kan? Kelihatannya mungkin cuma air dan ikan. Itu tidak. Sebelumnya itu ada aplikasi dulu, Pak. Aplikasi airnya itu diaplikasi dulu buat kita bisa menghidupkan mikroba itu. Makanya kita harus memerlukan aerator buat gelembung udaranya, karena di air itu harus ada degradasi oksigen biar si mikrobanya hidup. Nah, itu kan udah salah satu teknologi, Pak. Oh iya. Yang kedua, gimana caranya kita ngasih pakan efisien tapi pertumbuhan ikan lebih tinggi gitu. Itu ada teknologinya. Itu dari mana nanti? Jadi gini, Pak. Ikan itu dimasukkan ke dalam air bioflok, kemudian setelah kita karantina selama 2 minggu sama anak-anak, setelah 2 minggu itu anak-anak melakukan fermentasi air bioflok, Pak, menggunakan 4 macam. Ada garam, ada dolomit, ada molasis, dan ada ekoenzimnya, Pak. Seperti itu. Nah, dari situ, dari 4 komponen itu, mereka akan bisa merubah feses ikan itu bisa jadikan makanan lagi, Pak. Nah, keunggulan bioflok itu seperti itu, Pak. Gitu. Jadi, kalau mungkin di kolam konvensional, ikan itu dia ngeluarin feses, udah aja dia jadi lumpur. Kalau di sini tidak, Pak. Jadi, si feses itu akan diolah, difermentasi sama mikroba yang tadi kita bikin itu menjadi pakan lagi. Jadi, sumber makanannya lagi berupa telur cacing, berupa protozoa ataupun mikroba lainnya, Pak. Sehingga pakan itu bisa efisiensi 2 kali lipat. Seperti itu. Selain itu juga anak-anak itu dalam perhitungan pakan ini tidak seenaknya buat ngasih pakan. Pakan yang dikasih itu hanya 3-5% dari bobot pakan. Jadi anak-anak itu harus pintar hitungannya, Pak. Jadi karena 2 minggu sekali itu kita harus sampel gimana ikan itu bobotnya. Semisal contoh minggu pertama mereka menanam ikan itu adalah 10 kilo. Otomatis kan 5% dari 10 kilo adalah 5 ons ya, Pak, pakannya. Kemudian setelah 2 minggu kita kan harus sampling. Terus kita juga harus tahu 10 kilo itu ikannya ada berapa, Pak. Nanti buat perhitungan pakan. Belajar bioflok itu tidak mudah, Pak. Ada perhitungannya, Pak, seperti itu. Ya, contohnya gini, kita nanam ikannya 10 kilo, per 1 kilonya ada 10 ekor. Jadi kan berarti 10 kilo itu ada 100 ekor. Berarti nanti untuk mengetahui itu apa? Untuk mengetahui jumlah bobot.
Contohnya kan kalau pakan itu adalah 5% dari keseluruhan bobot. Kemudian kita sampel untuk minggu keduanya ikannya sudah naik nih Pak, 12,5 kilo. Berarti udah ada kenaikannya 2,5 kilo gitu. Nanti kita tinggal hitung 5% dari 12,5 kilo. Gimana cara ngitungnya mengetahui 12,5 kilo? Kan kita nggak mungkin ikannya diserok semua kan? Iya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Iya. Kita ambil sampel. Ambil sampel satu aja. Makanya kita bisa hitung gitu. Contohnya gini, kan sekilonya tadinya sekilo 10. Oke. Kita ambil pas anak-anak sampel, sekarang sekilonya udah berapa? Oh, berarti udah 8. Oke. Berarti 100 dibagi 8 berapa? 12,5 kan? Nah gitu, jadi untuk mengetahui bobot itu ikannya nggak diserok. Kita ambil sampel, tapi kita harus tahu berapa patokan awal ikannya itu ada berapa di dalam kolamnya tersebut gitu. Jadi kalau ada kematian nanti dikurangi, jadi 99 dibagi 8, berarti berapa kilo ikan yang ada di kolam, seperti itu Pak. Dan selain itu Pak, saya akan jelaskan dari sisa limbah bioplok ini, kita bisa jadikan salah satu riset yang baik untuk tanaman. Apa tuh Pak? Tanaman itu nanti kita menggunakan dari air bioplok yang di sini. Oke. Di sini itu kita akan jadikan sebagai bahan media untuk hidroponik, betul Bu Aida? Nah, nanti mungkin Bu Aida bisa dijelaskan karena Bu Aida juga ini turun langsung untuk mengajarkan tentang gimana pemanfaatan limbah dari bioplok ini untuk dijadikan sebuah riset seperti itu. Siap. Itu menarik. Coba nanti Bu Aida yang akan jelaskan seperti itu, Pak. Kalau gitu langsung aja deh ya Bu. Tentang proyek selanjutnya Gimana ini tuh? sebetulnya proyek yang tidak semua kelas 9 dapatkan ya, ini di luar pelajaran ya. Jadi kita ada ekskul agroteknologi. Nah, dari ekskul agroteknologi itu menelurkan beberapa penelitian yang biasanya kita lombakan untuk di KSBS Makassar. Nah, salah satu yang sedang saya uji coba adalah bagaimana pengolahan limbah ini supaya tidak mencemari lingkungan. Kalau misalkan ini dari limbah itu kan sudah sangat tebal, kemudian numpuk lah. ke selokan, itu bisa meracuni ekosistem yang ada di dalam kolam tersebut. Ini tindak lanjut dari program bioplok ini ya. Ini, seperti itu. Nah, karena itu coba kami olah, kami ambil airnya, kemudian kita pakai untuk kebutuhan air hidroponik. Dan ternyata hasilnya bagus. Karena kita ketahui NH3 itu juga sebagai media pupuk untuk tanaman. Jadi kalau ternyata semua jadi zero waste, balik lagi ke alam. Jadi muter lagi gitu ya. Lagi seperti itu. Wah, ini kalau misalnya diaplikasikan di luar sekolah juga pas gitu ya. Jadi nggak salah lah mungkin ya Bapak ngambil tema yang barusan gitu. Mantap lah. Mungkin Bu ini lanjutnya bagaimana cara mengukur keberhasilannya deh Bu? Asesmennya ya. Dari ini asesmennya. Mungkin assessment ya. Kita sebagaimana arahan dari P5 itu sendiri ya, kita ada 2 assessment yang ada di sini. Yang pertama adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif seperti biasa kita ada pembimbingan dengan anak-anak dari guru, memberikan arahan dan memberikan sedikit catatan anekdotal ya, dan pembuatan jurnal harian anak-anak. Jadi anak-anak saya buatkan jurnal, ada perhitungan berat badan minggu 1, kemudian pakan minggu 1, pH dan TDS seperti itu. Itu saya tanda tangani dan saya lakukan penilaian secara formatif kepada anak-anak, kemampuan berpikir ilmiahnya seperti itu. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian sumatif. Nah, untuk penilaian sumatif ini kita gunakan gelar karya. Jadi gelar karya P5 Proyek Rekayasa dan Teknologi ini berupa seperti seminar sehari, kalau misalkan kita ibaratkan di orang-orang ilmuwan asli ya. Jadi kita tuh ada istilah namanya Science Day, Pak. Oh, ada Science Day-nya. Iya, Science Day ini itu gelar P5 Proyek Rekayasa dan Teknologi. Nah, jadi hasil dari anak-anak penelitiannya itu tidak hanya udah aja selesai, tapi mereka harus membuat laporan artikel ilmiah. Yang kedua, mereka harus membuat PPT, PowerPoint-nya. Yang ketiga, mereka harus membuat poster. Dari situ kami juga membekali anak-anak pembelajaran teknologi, pemahaman komputasi dan sebagainya seperti itu, perhitungan statistik. Nah, nanti ketika gelar karya mereka presentasi di depan juri dan pengunjung, dan juga kita mengundang orang tua dalam hal ini sebagai
Audiens. gelar karya P5 seperti itu. Iya. Jadi orang tua melihat oh poster anaknya, hasil karya anaknya dan lain Oke, sebagainya. jadi kelihatan hasilnya langsung Iya, sama orang tua. selain buat penilaian dari mata pelajaran P5 ini. Oke, Dan ditunjukkan juga hasil dari biovlog ini dilihatkan ke orang tua. dikasih lihat gitu. Iya. Anak-anak sampai panen, Pak. Sampai panen kan Sampai ini. panen? Iya. Iya. Sampai dia mengolahnya juga kadang seperti itu. Itu mau dari buah-buahan, mau dari Iya. kan juga. Ya, jadi kan Sampai yang biolog panen. ini sampai panen, jadi nanti akan kelihatan siap kelompok mana yang paling optimal dalam rekayasa Oke. teknologi ini. Jadi dilombakan lagi mungkin. Iya. Oke. Nanti kan dia punya rewardnya, reward akhirnya mereka hasil panen mereka bagus, mereka juga bisa menikmatinya Pak gitu. Jadi kita kalau punya suatu kegiatan ya Bu atau proyek itu kita agak setengah-setengah. Jadi dari hulu ke hilirnya itu anak-anak harus tahu Pak gitu. Jadi Memberikan kebahagiaan anak-anak berupa gitu. makan-makan. Maka jadi hasil akhirnya mereka kan bisa Refreshingnya itu. betul. Refreshingnya lewat. Nah, betul itu. Nah, gitu. Refreshing nanti mungkin ya. Seperti itu Pak. Oke. Tadi kan kita udah dengar ya langsung dari para guru dan penanggung jawab lapangannya. Kita akan langsung tanya deh ke siswanya yang turun, salah satu orang yang turun langsung gitu. Ade siapa tadi namanya lupa? Virus. Ade Virus ya, kelas 9. Ade Virus kelas 9. Ini apa sih yang Ade rasain? Terus keterampilan apa yang Ade dapat gitu dari ini, ditambah lagi mungkin karakter apa yang berubah di Ade ketika udah ada program P5 ini? Sih perasaannya sih senang sama capek juga kan. Senang kan bisa bisa mengenal hal baru kan. Di Oke. daerah saya nggak ada yang seperti kayak gini, belum ada gitu. Oke. Terus kan bisa lebih mengenal karakter teman gitu. Oke. Terus kalau capeknya kan prosesnya tiap hari dan jarak antara asrama ke biovlog tuh lumayan jauh gitu. Oke. capek mapa. Terus karakter yang muncul juga itu ada kayak peliti kayak misalkan menimbang ikan kan kita harus meneliti dari bobot ikannya, Oke. terus pakannya harus sesuai sama bobot ikannya. Oke. Terus disiplin, kalau disiplin itu kita harus kan sudah ada jadwal ngasih pakan ikan untuk ke biovlog tuh. Oke. Jadi kita harus tepat datang tepat Konsisten waktu gitu. ya. Oh, konsisten. Sesuai jadwalnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan keterampilan itu yang pertama bisa mengatur suhu, pH dan TDS. Oke. Terus yang kedua bisa bisa menimbang bobot ikan dan pakan ikan gitu. Oke. Dan yang ketiga bisa mampu public speaking jika misalnya ada ujian terakhir bikin PowerPoint gitu. Oh, jadi bisa Presentasi. ngobrol presentasi ya tadinya. Terus yang terakhir itu bisa memecahkan masalah gitu. Bagaimana ikan itu bisa tetap hidup, Pak? Karena banyak juga yang mati, Mati. dalam proses Dalam itu. proses ini Tidak semuanya hidup ikannya, karena kan sambil banyak kendala. Seleksi alam lah Tetap gitu. ada human errornya Pak. Ada human error. Ya, tetap. Tetap masih Jadi ke situ. kalau mati lampu 2 jam kan mereka ikan mati Pak, karena mereka kan butuh oksigen. Oh, nggak bisa ditiup sama kita gitu. Itu rekayasa gimana caranya kita untuk memecahkan seperti itunya Oke, kayak siapa gitu. tahu. Oke, jadi tadi itu yang ada yang berubah berarti intinya ya. Ada yang berubah setelah program P5 ini dilaksanakan gitu. Nah, ini favoritnya apa di program ini mungkin ada? Ngapain? Favoritnya sih pas nimbang ikannya gitu. Pas nimbang ikannya kenapa tuh? hasilnya senang ya. Hasilnya gitu seneng kayak nambah gitu. Oh, puas lah gitu lihat ikannya gede-gede. Ya, puas lah. Puas lah, masa nggak puas ngelihat? Diliwatkan ya. Ngelihat gitu. Aduh, gak kerasa ya mungkin Baraya Priangan TV kita udah hampir di penghujung acara karena pertanyaan yang tadi saya berikan kepada Ade siapa? Pak Irus. Pak Irus, lupa terus saja. Ade Pak Irus itu adalah pertanyaan terakhir untuk hari ini di SMP QSBS. Nah mungkin sebelum saya tutup, saya ada satu pertanyaan lagi deh, Pak. Itu QSBS itu apa sih, Pak?
Jadi QSBS itu singkatan dari Quranic Science Boarding School. Oh, pantas dong. SMP Quranic Science Boarding School di bawah naungan Yayasan Al Kausar 561 Oke. yang berada di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, pantas dong ada sainsnya di situ. Memang salah satu konsentrasi kami Salah memang satu di konsentrasi sains. di situ. Jadi ada agamisnya, ada sainsnya juga. Dan sini Oke. boarding semua ya. Boarding Santrinya semua. semuanya boarding, tidak Santri, ada yang pulang pergi. nggak ada yang pulang pergi. Pemirsa Priangan TV, jangan lupa terus untuk bisa memberikan dukungannya ke Priangan TV dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video dari Priangan TV ini. Saya Ahmad Fauji sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Siap. Aduh.